An Yohan diam-diam menemui Ibu Bai Dokyung. Saat itu dia mengaku bahwa An Yohan adalah teman anaknya. Dia juga memperkenalkan diri sebagai CEO dari perusahaan keamanan. Ibu Bai Dokyung mengatakan bahwa dia sedang merayakan anniversary pernikahan dengan suaminya. Tak lama Tuan Baik pun datang. Tiba-tiba istri Tuan Baik berpamitan ingin pergi ke toilet hingga akhirnya An Yohan dan Tuan Baik berbincang bersama. An Yohan kemudian menawarkan bantuan bahwa saat ini Taejong sedang mengincar Baik Dokyung. Namun Tuan Baik justru menganggap An Yohan sebagai penipu dan juga orang yang bodoh. Tentu saja An Yohan hanya tertawa karena mendengar pernyataan tersebut. Seketika istri Tuan Baik datang dan akhirnya An Yohan berpamitan untuk pergi. Tuan Baik berpura-pura bahwa mereka baik-baik saja. Malam harinya sebuah mobil datang ke rumah An Yohan dengan beberapa orang yang memakai topeng. An Yohan sudah bersiap untuk tidur dengan memakai piyama, tetapi tiba-tiba alarm keamanannya berbunyi. Ternyata ada sekelompok orang yang datang menyusup. Dia tahu bahwa itu adalah orang suruhan dari Tuan Baik. Karena An Yohan juga pandai memainkan pedang, akhirnya dia bisa melawan orang-orang tersebut. Hingga akhirnya mereka pun tumbang tidak bisa untuk mengalahkan An Yohan. Di sisi lain, No Young-sik dan Taejong sedang menikmati malam di pinggir laut. No Young-sik bercerita bahwa dulu dia adalah seorang pemabuk yang berat. Oleh sebab itu, ketika rumahnya terbakar, dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan istrinya. Hingga akhirnya dia merasa sangat bersalah atas kejadian tersebut. Namun bagi Taejong, No Young-sik adalah orang yang baik. Dia yakin bahwa No Young-sik tidak sejahat yang mereka pikirkan. Keesokan harinya, Detektif Wang menelpon An Yohan karena dia belum bisa menemukan Taejong. Sementara Taejong masih penasaran kenapa Eunbi dan juga ayahnya bersedia untuk membantu Taejong. Dia berpikir motif mereka mungkin bukan karena uang karena Taejong tidak memilikinya. Selain itu, No Young-sik dan juga Eunbi mempunyai hubungan yang tidak akrab selama 20 tahun. Mengapa mereka tiba-tiba bersatu? Sementara Taejong berhasil membuat tembakan paku dan Eunbi memintanya untuk sarapan terlebih dahulu. Nah, teman Eunbi juga masih penasaran siapakah Taejong sebenarnya. Akhirnya Eunbi meminta izin sebentar untuk pergi ke minimarket dan membeli sesuatu. Nah, di saat itu ternyata dia melihat mobil polisi yang juga berada di lingkungan tersebut. Eunbi mendengar Detektif Wang yang sedang berada di telepon untuk mencari Taejong. Dia pun buru-buru pergi dan juga melarikan diri saat melihat Detektif Wang. Namun Detektif Wang mengejarnya dan menunjukkan foto Taejong serta memberikan rokoknya yang tertinggal. Terlihat Taejong dan No Young-sik sedang sarapan hingga dia tidak mengetahui jika handphonenya berbunyi. Eunbi pun terlihat sangat panik sementara Detektif Wang berusaha mengingat gadis tersebut. Berkat tato di pinggangnya, Detektif Wang akhirnya menyadari bahwa dia adalah anak dari No Young-sik. Dia pun buru-buru mengejar Eunbi yang saat itu masih dalam perjalanan pulang. Keduanya terlihat saling mengejar tetapi akhirnya Eunbi berhasil untuk melarikan diri. Sesampainya di rumah sang teman, Eunbi buru-buru meminta Taejong untuk segera pergi karena polisi datang. Nah, Eunbi dan juga ayahnya akhirnya menaiki mobil untuk pergi ke suatu tempat. Sedangkan Taejong mengendarai motornya untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Ternyata Eunbi dan ayahnya pergi ke bengkel untuk mengisi bensin. Detektif Wang sangat marah dan meminta No Young-sik memberitahu keberadaan Taejong. No Young-sik pun mengaku tidak tahu tentang hal tersebut. Ketika sipir yang bertanya, No Young-sik kembali menegaskan bahwa dia tidak tahu apa sebenarnya yang dibicarakan oleh sipir yang. Detektif Wang pun kehilangan jejak Taejong karena Taejong saat ini sedang menuju ke suatu tempat. Di sisi lain, ternyata teman Eunbi kedatangan seorang tamu.
Ketika Eunbi dan No Young-sik pulang, ternyata dia menemukan An Yo-han yang berada di rumah temannya. Selain itu, Eunbi juga melihat temannya pingsan di depan pintu. Eunbi merasa sangat kesal dan marah serta bertanya siapakah An Yo-han. Tetapi An Yo-han justru memintanya jangan cemas karena temannya hanya pingsan sementara. No Young-sik kemudian menenangkan Eunbi. Tetapi An Yo-han justru membahas masa lalu mereka yang tidak akur setelah kematian ibu Eunbi. Saat Eunbi berusaha melawan, An Yo-han justru mendorongnya. Dia juga membuat No Young-sik tidak berdaya dengan memukul lehernya. An Yo-han pun menyalahkan mereka karena selama ini membantu Taejong. Di sisi lain, Taejong sedang menuju ke pelabuhan karena sebelumnya Baek Do-kyung sudah memintanya untuk datang. Ternyata An Yo-han dan juga Song-gyu sudah bersiap untuk menunggu kedatangan Taejong. Tak butuh waktu lama setelah Taejong sampai, dia langsung naik ke atas untuk menemui Baek Do-kyung. Terlihat beberapa pengawalnya bersiap untuk menghadang Taejong. Baek Do-kyung pun mengaku bahwa semua ini telah direncanakan oleh An Yo-han. Selain itu, dia juga dianggap diperlakukan tidak adil olehnya. Karena kesal, Taejong langsung menembakkan pistol paku buatannya. Hal itu membuat Baek Do-kyung ketakutan hingga Song-gyu memintanya untuk segera keluar dan menunggunya di mobil. Sementara Taejong berkelahi dengan Song-gyu dan juga para pengawalnya. Taejong pun bertarung dengan sangat sengit dan berusaha untuk mengalahkan satu persatu dari mereka. Setelah berhasil menjebak Song-gyu, akhirnya Taejong berhasil merebut pistol milik Song-gyu. Namun saat itu Taejong lebih memilih untuk mengejar Baek Do-kyung daripada membunuh Song-gyu. Nah, melihat Taejong berhasil kabur, Baek Do-kyung buru-buru menaiki mobilnya dan kabur dari tempat tersebut. Akhirnya Taejong mengejar mobil Baek Do-kyung menggunakan motor dan juga saling mengejar. Selain itu, Song-gyu dan para pengawalnya juga menyusul mereka. Kini Baek Do-kyung berusaha melarikan diri dan juga kabur, tetapi Taejong tidak akan membiarkannya lepas begitu saja. Begitu pula dengan Song-gyu yang ingin balas dendam kepada Taejong. Mereka saling kejar-mengejar di dalam sebuah terowongan. Anak buah Song-gyu berusaha menembak Taejong tetapi mereka selalu gagal. Kini Taejong berusaha untuk menyusul Baek Do-kyung dan juga menembaknya. Namun Baek Do-kyung berhasil menghindar sedangkan Taejong berhasil masuk ke dalam mobil Song-gyu. Dia pun langsung mengejar semua anak buah Song-gyu dan akhirnya berhasil untuk merebut mobil yang dinaiki oleh Song-gyu. Taejong kembali mengejar Baek Do-kyung menggunakan mobil. Terlihat Baek Do-kyung juga berusaha untuk menembak Taejong tetapi Taejong berhasil untuk menghindar. Akhirnya Taejong pun memutuskan untuk menabrak mobil Baek Do-kyung sehingga dia tidak bisa untuk melarikan diri. Tak lama sebuah truk melintas dan akhirnya dia menabrak mobil Baek Do-kyung. Sementara Taejong berhasil menghindar dan juga selamat dari insiden tersebut. Taejong langsung mengeluarkan Baek Do-kyung dari mobil dan memintanya untuk segera mengaku. Tetapi Baek Do-kyung sudah tidak bisa untuk berbicara. Nah, handphone Baek Do-kyung tiba-tiba berdering. Ternyata An Yo-han menelponnya. Yo-han tahu bahwa orang yang mengangkat telepon tersebut adalah Taejong. Sementara Taejong terlihat kehilangan kata-kata saat An Yo-han mengetahui lokasi kecelakaan yang dia alami. Dia pun mencari An Yo-han yang ternyata berada di atas jembatan. Kini An Yo-han justru meminta Taejong untuk bekerja sama dengannya. Selain itu, dia juga akan memberikan sejumlah hadiah kepada Taejong jika menurutinya. Tentu saja Taejong menolaknya secara mentah-mentah karena dia juga akan balas dendam kepada An Yo-han. Dan target selanjutnya Taejong yaitu memburu An Yo-han dengan tangannya sendiri. Kemudian An Yo-han terlihat menuju ke suatu tempat. Ternyata dia pergi ke rumah orang tua Baek Do-kyung yaitu Tuan Baek. Tetapi saat itu Tuan Baek ternyata sedang bersama dengan wanita lain. An Yo-han menceritakan bahwa dulu dialah yang membunuh kedua orang tuanya. Saat itu ada seorang pembunuh yang baru keluar dari penjara dan dia memanipulasinya. Itulah awal bagaimana dia bisa menjadi seperti ini.
Tak lama segerombolan orang datang untuk menghilangkan jejak An Yohan dalam pembunuhan Tuan Baek. Keesokan harinya, An Yohan datang ke rumah No Young Sik dan melihat sekitar rumah tersebut. Dia melihat foto Taejong dan No Young Sik ketika di dalam penjara. Selain itu, An Yohan juga menemukan foto No Young Sik dengan putrinya ketika kecil. Yohan pun terlihat langsung membakar foto tersebut yang seakan-akan ingin memberikan pelajaran kepada mereka berdua.